bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Zat aditif Zat aditif dan zat adiktif. Apakah ada yang masih ingat apa itu aditif dan apa itu adiktif? Nah, jadi di sini bisa Ibu bacakan kembali supaya kalian bisa ingat lagi. Nah, yang pertama, zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja pada bahan makanan atau minuman dengan jumlah yang kecil. Kemudian kalau yang zat adiktif, nah itu zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Misalnya seperti narkoba, narkotika, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan masuk pada materi tentang komponen penyusun darah. Nah, jadi setelah kita belajar zat adiktif, hari ini kita masuk bab baru di mana manfaat kita mempelajari materi pada bab ini itu supaya kita mengetahui bahwa sel darah merah itu mengalirkan oksigen, kemudian yang sel darah putih itu bisa melawan infeksi, kemudian yang plasma darah itu bisa mengangkat sel darah ke seluruh tubuh hingga trombosit yang membantu proses pembekuan darah. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu setelah selesai pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Kemudian yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan fungsi masing-masing komponen. Kemudian yang ketiga, menganalisis komponen-komponen penyusun peredaran darah. Seperti kemarin atau seperti sebelumnya, Ibu harus menyampaikan penilaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Nah, yang pertama itu Ibu ambil dari nilai sikap. Kemudian untuk pengetahuan, nah kebetulan Ibu mengukur hasil dari pembelajaran kalian. Jadi untuk pengetahuan itu dilihat dari tes awal yang disebut dengan pretest dan tes akhir yang disebut dengan posttest. 3 keterampilan. Nah, kalau keterampilan nanti Ibu ambil dari praktikum, kemudian pengisian LKPD dan juga dari diskusi kelompok. Oke, bisa buka HP-nya, dicek grup IPA-nya. Nah, di sana sudah Ibu kirimkan link pretest. Sudah ada? Ada. Oke, kalau sudah, kalian bisa buka linknya, isi nama, kelas, dan silahkan kerjakan soal. Ibu kasih waktu selama 10 menit dari sekarang. Silahkan. Yang pertama adalah grup A, B, dan O yang terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Lalu yang kedua adalah grup resus yang menentukan apakah resus kalian adalah positif atau negatif. Betul sekali, tipe golongan darah bukan hanya terpacu pada grup A, B, O, tetapi juga pada grup resus, yang berarti ada total 8 tipe golongan darah. Perbedaan ini sudah tertulis di dalam kode genetik kita yang menentukan sel darah mana yang tubuh kita akan produksi. Pada seseorang yang bergolongan darah A, diperlukan sel darah merah yang mengalir di dalam pembuluh darah dia. Ada suatu protein atau disebut antigen yang bertipe A. Ngomong-ngomong, antigen merupakan zat yang memicu sistem tubuh untuk membentuk antibodi dan membantu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel yang asing. Selain antigen yang menentukan tipe kita mengikuti kita, walaupun belum dapat dibuktikan sebelumnya, suatu penelitian pada populasi kecil di Jepang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan terhadap golongan darah dengan kepribadian. Tentang apa? Golongan darah. Golongan darah, ada golongan darah apa saja?
kita tidak praktek tentang tes darah atau tes golongan darah. Nah, jadi untuk yang video tadi itu hanya sebagai pengantar supaya kita bisa masuk pada materi tentang komponen darah. Nah, jadi yang khusus kita bahas hari ini itu untuk komponen darahnya. Di sini Ibu tampilkan sebuah gambar. Ini gambar apa? Orang terjatuh. Ada yang pernah mengalami hal ini? Sering. Siapa yang sering? Ishak sering banget. Mutia juga sering. Pernah terluka nggak kaki atau tangannya? Ini yang akan jadi masalah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, di sini Ibu ingin kalian bertanya dulu. Kira-kira ada yang bisa kalian tanyakan tidak dari gambar yang sudah Ibu tampilkan? Oke, silahkan Mutia dulu. Apa yang terjadi jika darahmu keluar secara terus-menerus? Ada lagi? Oke, silahkan. Jika ada teman, saudara, atau orang lain yang mengalami hal yang digambar, apa yang bisa saya lakukan? Oke, ada lagi? Ya, silahkan. Bagaimana cara menghindari agar darah bisa berhenti dan tidak keluar terus-menerus? Agar bisa berhenti dan tidak keluar terus-menerus. Oke. Pertanyaan yang dari temannya tadi akan kita jadikan masalah pada hari ini. Kita masuk tahap selanjutnya. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu sedikit materi. Nah, hari ini kita belajar tentang komponen penyusun darah. Nah, komponen penyusun darah itu terdiri dari beberapa bagian. Ada plasma darah, ada darah merah, dan darah putih maupun trombosit. Nah, di sini bisa dilihat untuk plasma itu ada komposisinya. Ada air, ada garam, ada protein, ada senyawa. Bisa kalian baca kembali di buku paket dan bahan ajar pada saat diskusi kelompok. Nah, selanjutnya ada sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit. Nah, ini bentuk sel darah merah. Jadi, nah selanjutnya kita masuk pada tahap diskusi kelompok. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, hari ini kita akan ada praktikum yang akan kalian kerjakan per kelompok. Nah, di mana bahannya sudah dibawa? Sudah. Oke, nanti Ibu akan bagikan tabung reaksi. Masing-masing kelompok akan dapat 2 tabung, kemudian dapat 1 rak. Jadi di sini ada sekitar 10-an tabung. Nanti akan Ibu bagi satu kelompok itu 2 tabung. Nanti Ibu jelaskan apa yang akan kalian kerjakan di praktikum hari ini. Di LKPD-nya coba kalian buka. Nah, di sana sebenarnya untuk bahannya itu ada oli. Nah, cuma di sana Ibu skip karena kita menggunakan zat pewarna itu sudah bisa kelihatan biasanya untuk komponen penyusun darahnya. Nah, sekarang ya dilihat sudah. Buktinya kan naik sih. Kami itu pembuat budaya rekosa trombosit ini rekosa budaya itu lihat itu bisa mana Kita presentasi sudah. Ya, kita mulai untuk tahap selanjutnya yaitu tahap presentasi. Ibu persilakan untuk yang presentasi pertama kelompok 1. Yang lain bisa diperhatikan ya. Dikasih lihat. Ishak, di situ ada sel darah putih, terus yang kedua ada kepingan darah pink, dan yang terakhir ada sel darah merah. Terus Diam dulu. Dari kelompok lain kira-kira ada yang mau menanggapi? Oke, silahkan. Apa? Coba sebut. Apa? Harusnya apa? Trombosit. Ya. Oke, ada 2% yang nggak dapat.
putih atau leukosit, yang di tengahnya adalah keping darah atau trombosit, dan yang paling bawah adalah sel darah merah atau eritrosit.